Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ambar Tatmikawati dengan NIM 203180138. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi sosial gender dalam masyarakat pada mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Baiklah teman-teman, konstruksi sosial gender dalam masyarakat yang akan saya bahas meliputi 3 bab, yaitu yang pertama apa? Ada gender dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada proses konstruksi gender dan institusi pelakunya. Dan yang ketiga ada gender sebagai masalah sosial. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gender dan jenis kelamin. Di sini pasti banyak dari kalian, teman-teman, termasuk saya, menyamakan pengertian perempuan dan laki-laki sama saja. Misalnya perempuan bekerja di dapur, kemudian lemah lembut, cantik, emosional. Kalau laki-laki itu pasti bekerja, mencari nafkah, kemudian tampan, gagah, kuat, dan sebagainya. Nah, ternyata itu semua adalah keliru, karena perempuan dan laki-laki dalam bahasan gender atau pengertian gender berbeda dengan pengertian laki-laki dan perempuan dalam bahasan jenis kelamin. Jadi, kita tidak boleh menyamakannya karena itu merupakan dua hal yang berbeda. Baik, jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari organ biologisnya, yaitu terutama organ reproduksi. Jadi bisa dikatakan bahwa jenis kelamin itu merupakan kodrat atau pemberian dari Tuhan sejak kita lahir. Contohnya, pasti ada orang kalau baru lahiran pasti tanya, jenis kelaminnya apa? Kemudian laki-laki atau perempuan. Nah, itu bisa kita lihat dari organ reproduksinya. Kita lihat bahwa bayi yang lahir tersebut perempuan atau laki-laki itu merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak dapat kita rubah dan kita tukar. Tadi di awal bahwa perempuan dan laki-laki itu perbedaannya dapat dilihat dari aspek biologisnya ya. Nah, sekarang coba dilihat di papan, itu ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam jenis kelamin, yaitu bisa kita lihat kalau laki-laki mempunyai 1 penis, kemudian ada sel sperma, ada jakun, kemudian dia membuahi. Berbeda lagi dengan perempuan ya. Kalau perempuan yaitu mempunyai vagina, kemudian sel telur, mengandung, menyusui, melahirkan, merawat. Nah, itu bisa dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam jenis kelamin berbeda dengan bahasan gender. Selain dilihat dari aspek biologisnya, kita juga bisa melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam jenis kelamin dilihat dari kromosomnya ya. Nah, di sini masih ingat nggak teman-teman? Kita kan kelas 3 pernah belajar biologi tentang kromosom pada manusia, bahwa kromosom yang ada pada laki-laki yaitu X dan Y, kalau perempuan apa? X dan X. Nah, kromosom tersebut adalah yang menentukan jenis kelamin anak yang akan kita kandung. Misalnya bagaimana? Nah, misalnya kromosom ayah kan X dan Y, kromosom ibu X dan X. Nah, nanti jika bersatu bertemu, jika yang lebih kuat adalah kromosom Y, maka jenis kelamin yang didapat adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya, jika yang lebih kuat atau lebih cepat itu adalah kromosom X, maka jenis kelamin anak yang kita kandung adalah perempuan. Jadi, jenis kelamin itu merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek biologisnya atau anatomi dalam tubuhnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis kelamin merupakan sesuatu yang tidak dapat ditukar dan dirubah. Bagaimana contohnya? Contoh dari tidak dapat dirubah yaitu bahwa kita dilahirkan dari kecil dari rahim ibu adalah berjenis perempuan, maka seterusnya kita akan menjadi perempuan. Nah, begitupun juga dengan laki-laki ya, bahwa saat kita lahir kita sudah berjenis kelamin laki-laki, maka seterusnya kita juga akan menjadi laki-laki.
contoh dari tidak dapat ditukar itu bagaimana? Nah, contohnya yaitu bahwa kita tahu semuanya bahwa peran melahirkan merupakan peran yang didapatkan oleh seorang perempuan. Nah, jika peran itu diganti oleh laki-laki yang mengandung, melahirkan, maka itu tidak bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam gender. Nah, bahwa gender merupakan perbedaan perempuan dan laki-laki karena hasil konstruksi atau kebiasaan yang berkembang kemudian disepakati bersama oleh masyarakat. Jadi, gender bisa dikatakan sebagai hasil bentukan dari masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai gender untuk mencirikan bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda bisa dilihat di dalam tabel ya semuanya, bahwa kita tahu perempuan itu bersifat apa? Lemah lembut, kemudian penyayang, kemudian dia bekerja sebagai ibu rumah tangga, cantik, dan emosional. Kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki bersifat gagah, tampan, rasional, dan bekerja mencari nafkah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konstruksi gender yang dilakukan oleh masyarakat itu berkaitan dengan sifat maskulinitas pada laki-laki dan juga sifat feminim pada perempuan. Selain itu, konstruksi gender yang dilakukan oleh masyarakat mengenai perempuan dan laki-laki bisa juga dilihat dalam perannya di masyarakat. Nah, kita semua tahu ya teman-teman bahwa peran laki-laki itu dalam gender sebagai peran publik, di mana dia bekerja, misalnya bekerja di kantor, bekerja di sawah, di kontraktor, maupun bekerja di manapun yang berkaitan dengan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Nah, berbeda dengan perempuan, bahwa peran perempuan dalam gender yaitu sebagai peran domestik. Peran domestik itu apa? Peran domestik merupakan peran yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan menjadi ibu rumah tangga. Jadi perempuan melakukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Misalnya apa? Ada memasak, kemudian mencuci baju, mencuci piring, menyapu lantai, dan masih banyak yang lainnya. Baik, sekarang teman-teman bisa melihat di dalam tabel tersebut ada perbedaan antara gender dan jenis kelamin, bahwa gender merupakan hasil bentukan dari masyarakat, kalau jenis kelamin itu adalah takdir dari Tuhan. Kemudian dari cirinya bahwa gender itu dari budaya, kalau jenis kelamin itu biologis. Dalam gender, perempuan diartikan sebagai orang yang lemah lembut, keibuan, penyayang, cantik, emosional. Dalam jenis kelamin, perempuan itu adalah mempunyai rahim, melahirkan, menyusui, merawat, dan sebagainya. Kemudian peran sosialnya, kalau gender itu peran sosial yaitu peran domestik, ibu rumah tangga, kemudian peran publik itu adalah sang suami, jadi dapat dirubah. Kalau jenis kelamin itu peran reproduksi tidak dapat dirubah karena itu merupakan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu bab 2 konstruksi gender dan institusi pelakunya. Nah, sebelumnya konstruksi itu merupakan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan kemudian berkembang dan disepakati bersama oleh masyarakat. Nah, kalau konstruksi gender itu adalah penyematan ciri untuk perempuan dan juga laki-laki dari hasil bentukan masyarakat. Nah, secara tidak sadar masyarakat sendirilah yang membentuk atau mengkonstruksi perempuan dan laki-laki untuk dibedakan, sehingga menyebabkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Mengapa kok bisa begitu? Karena banyak masyarakat yang beranggapan atau masih terpaku dan berpegang teguh pada keyakinan yang diberikan oleh Tuhan bahwa perempuan dan juga laki-laki seperti itu. Nah, jadi tidak ada pemahaman dalam diri seseorang mengenai gender, maka akan menyebabkan ketidakadilan. Nah, gender merupakan bentuk konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat mengenai laki-laki dan juga perempuan. Tokoh yang mempelopori mengenai konstruksi ini merupakan yaitu Peter L. Berger, di mana ia berpendapat bahwa konstruksi itu merupakan interaksi yang dilakukan secara terus-menerus dan terpelihara kemudian menjadi kebiasaan yang berkembang dan disepakati oleh bersama. Dengan berjalannya waktu, maka interaksi tersebut atau kebiasaan tersebut akan menjadi milik anggota masyarakat sehingga terbentuklah lembaga. Dengan adanya lembaga, maka akan terbentuk eksternalisasi dan juga objektivitas, di mana ia terus melakukan interaksi dan membentuk institusi dalam masyarakat. Institusi tersebut
tersebut dapat bertahan atau dirubah tergantung dari masyarakatnya sendiri. Nah, proses dari konstruksi sosial di sini ada 3, yaitu yang pertama eksternalisasi, kedua objektivitas, dan yang ketiga adalah internalisasi. Yang pertama eksternalisasi, yaitu kita mengidentifikasi peranan sosial yang ada atau menyesuaikan dengan budaya ya pertamanya. Kemudian yang kedua objektivitas, di mana kita sudah melakukan interaksi dengan masyarakat dan terbentuk perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga yaitu internalisasi. Di sini sudah ada konstruksi gender karena kita sudah memahami kehidupan sosial yang ada di masyarakat dan maka terbentuklah konstruksi gender dalam. Baiklah, kita lanjut ke subbab 3 ya. Apa tadi? Gender sebagai masalah sosial. Nah, masalah sosial gender di sini berkaitan dengan sifat maskulin pada laki-laki dan juga sifat feminin pada perempuan. Sebenarnya pada dasarnya tidak akan terjadi masalah mengenai gender selama ada keadilan antara perempuan dan juga laki-laki. Namun realitanya banyak kita temui ketidakadilan yang terjadi terutama pada kaum perempuan. Banyak pihak-pihak yang mendiskriminasi perempuan, menempatkan perempuan kedua, kemudian perempuan hanya bekerja di rumah tangga, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Mengapa kok bisa begitu? Karena masih banyak masyarakat yang beranggapan dan juga berpegang teguh kepada budaya patriarki, di mana dia memegang teguh identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Nah, perlu kita ketahui, jika tidak ada pemahaman gender dalam diri seseorang, maka akan menimbulkan masalah sosial, karena gender merupakan sesuatu yang dapat dirubah dan juga ditukar. Jadi tergantung budaya yang berkembang atau lingkungan yang ada. Di awal tadi disampaikan bahwa gender sebagai masalah sosial yaitu karena adanya ketidakadilan yang terjadi terutama kepada kaum perempuan. Nah, banyak sekali ketidakadilan yang terjadi kepada kaum perempuan. Misalnya apa? Yaitu dalam hal upah. Nah, selama ini perempuan dianggap orang yang mencari pekerjaan itu sebagai tambahan, di mana yang wajib atau utama adalah laki-laki, sehingga upah yang diberikan itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Contohnya yaitu dalam hal peran publik dan peran domestik. Nah, masyarakat beranggapan bahwa peran publik dilakukan oleh laki-laki, kemudian peran domestik dilakukan oleh perempuan. Namun, dalam bahasan gender, peran itu dapat ditukar dan sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja sebagai peran publik. Dia bekerja untuk mencari tambahan untuk keluarganya. Tetapi di samping itu, dia juga tidak melupakan perannya sebagai peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga. Nah, tetapi dalam keluarga terjadi ketidakadilan karena perempuan mempunyai beban ganda karena dia juga bekerja, kemudian dia juga mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki hanya bekerja di kantor sebagai peran publik. Seharusnya jika perempuan bisa melakukan peran publik dan juga peran domestik, maka laki-laki atau sang suami juga harus bisa menjadi peran domestik, misalnya yaitu membantu mengasuh anak, membantu mencuci lantai, atau melakukan kegiatan pekerjaan rumah tangga secara bersama, sehingga akan tercipta keadilan dalam lingkungan keluarga.